tempat yang mulia. Berkumpul tidak hanya sekedar berkumpul, tapi berkumpul untuk menelaah, memahami isi kandungan dari Al-Quran. Insyaallah kita masuk pada surat Al-Alaq ya. Surah Al-Alaq. Atau surat Iqra. Para ulama bersepakat bahwa surat Al-Alaq itu adalah surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ulama berbeda pendapat, namun pendapat yang kuat, jumhur mayoritas, bahwa surat ini adalah surat yang pertama turun, yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Memang ada pendapat bahwa surat yang pertama turun adalah surat Al-Fatihah. Ada juga yang menyatakan surat Al-Muddathir. Namun yang benar adalah surat Al-Alaq ya. Bisa dilihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, mengenai kisah turunnya wahyu pertama ini, kita bisa lihat dalam hadis riwayat Bukhari, yang mana hadis ini diterima dari Ummul Mukminin Aisyah. Kita bacakan ya hadisnya sambil kita terjemahkan. Kalau bisa lihat juga di kitab atau di Google mungkin ya, hadis tentang Badul Wahyi, permulaan turunnya wahyu, hadis Bukhari ya. Kalau versi Fathul Bari ini nomor 3 ya, hadis nomor 3. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Wahyu yang pertama turun, yang pertama datang kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar, finnaum, dalam tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi. Beliau tidak melihat mimpi kecuali seperti cahaya subuh. Jadi kan orang mah mun mimpi teh sok pabaliut. Kadang aya di gedung ieu tiba-tiba meluncat, tiba-tiba aya di mana gitu ya. Tiba-tiba bertemu dengan seseorang itu jadi berubah wajahnya menjadi siapa ya? Pabaliut ya. Tapi mimpinya Rasul itu mimpi yang benar. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau mencintai untuk menyendiri, al-khala, berkhalwat. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau berkhalwat di ghari Hira, di gua Hira. Gua Hira teh satu tempat di gunung, di Jabal Nur. Jabal itu dinamakan Nur ya, Jabal Cahaya, karena di sanalah wahyu turun. Jaraknya kurang lebih 10 kiloan ya dari Masjidil Haram. Fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali zawatil adad. Kemudian beliau bertahanus. Nah, naonan cenah di Gua Hira teh, ngapain beliau di Gua Hira bertahanus? Apa bertahanus itu? Wa huwa at-ta'abbud, beribadah. Qabla an yansi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yad'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Ya. Jadi beliau itu
beribadah, kemudian pulang ke keluarganya, ngambil bekal ke Khadijah, kemudian nanti balik lagi ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haq, sampai datang hak, wa huwa fi ghari Hira, yakni di Gua Hira. Faja'ahul malak, maka malaikat mendatanginya, malaikat Jibril. Kemudian faqala iqra, kemudian malaikat berkata iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Rasulullah ummi, tidak bisa baca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda, kemudian Rasulullah dipegang, dipeluk, ya, sampai sesak, dipeluk. Summa arsalani, kemudian dilepaskan lagi. Faqala iqra, ketika dilepaskan dikatakan lagi iqra, baca. Qultu ma ana biqari, aku berkata aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani, tarik lagi, faghattani, peluk lagi, ats-tsaniyah, sampai kedua kali, hatta balagha minnil jahda summa arsalani, sampai aku merasa sesak. Summa arsalani, kemudian aku dilepaskan. Faqala iqra, maka dia berkata lagi, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani ats-tsalitsah, kemudian diambil lagi, dipeluk lagi sampai ketiga kali. Summa arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Nah, mungkin kita bertanya, nah malaikat narik, kemudian meluk, lepaskan lagi, meluk, lepaskan lagi, meluk, lepaskan lagi, itu kan sampai 3 kali. Hikmahnya apa? Hikmahnya ingin menyampaikan kepada Nabi bahwa ini adalah bukan mimpi. Ya, mun orang mah kumaha cenah, coba cubit ya, cubit sakit atau tidak ya. Jadi itu henteu. Mun nyeri berarti lain mimpi. Kalau Rasulullah pun seperti itu. Peluk sampai sesak, lepas. Peluk, sesak, lepas. Ya. Karena kan sebelumnya beliau selalu bermimpi, ar-ru'ya sholihah, gitu ya. Bisi dianggapnya itu mimpi. Maka malaikat memastikan ini bukan mimpi. Sampai dipeluk ya, sampai sesak. Kemudian faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu, maka Rasulullah pulang ya sambil gelisah. Fadakhala ala Khadijah, kemudian beliau masuk pada rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni, kemudian Rasulullah bilang selimuti aku, selimuti aku. Fazammiluhu hatta dhaba anhu ar-raub, kemudian diselimutilah beliau sampai hilang rasa khawatirnya, gelisahnya. Nah, ini tugas istri yang solehah gitu ya. Lain ya mah suami di pekerjaan ya, punya banyak masalah, nambah lagi masalah gitu ya. Masuk ke rumah nambah lagi masalah ya. Nah, harusnya ditenangkan. Nah, ini Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin menenangkan beliau alaihi salatu wassalam. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Ya, kemudian beliau alaihi salatu wassalam berkata pada Khadijah, kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi. Laqad khasyitu ala nafsi, aku takut. Ya, aku takut. Aku ketakutan. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, "Kalla Allah." Sekali-kali tidak, demi Allah. Ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Nah, kemudian disebutkan apa penyebab Allah tidak akan meninggalkan beliau? Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang seling menyambung tali silaturahmi, tidak pernah memusuhi orang. Bager, anjeun mah bager. Wa tahmilul kalla, ya, selalu membantu orang yang tidak berkecukupan. Wa taksibul ma'du, selalu membantu atau mencukupi orang yang susah. Wa taqrid dhaif, selalu menghormati tamu. Ya, kadang kan orang mah aya tamu teh aroream gitu ya, muka pantona teh.
namanya kayak bieu tamu paketnya namakan gitu. Bari paketnya can dibayar ya, COD. Takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau selalu membantu orang-orang ketika orang tersebut tertimpa musibah. Fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibnu Naufal. Kemudian Khadijah pergi sampai mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibni ammi Khadijah. Siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah anak pamannya Khadijah. Berarti mun anak paman sepupu ya. Kapi adi atau kapi raka apa gitu nya, kapi lanceuk ya. Sepupu. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Dia seseorang yang Nasrani. Jadi di masa jahiliyah dia itu Nasrani, ahli kitab. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Beliau penulis buku dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Beliau menulis Injil, kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allah an yaktuba wa kana syaikhun kabir. Dengan kehendak Allah ya, dan kemudian beliau bisa menulisnya. Wa kana syaikhun kabir, dan beliau adalah seorang yang tua renta ya, seorang yang sudah tua, sepuh ya. Qad amiya, dan seorang yang buta, tidak bisa melihat. Faqalat Khadijah, kemudian Khadijah berkata padanya, ya ibna ammi isma' min ibni akhi. Wahai paman ya, wahai anak pamanku, maksudnya wahai anak pamanku, wahai sepupuku, isma' min ibni akhi, dengarkanlah dari anak saudaramu ya, dari suamiku ini. Faqala lahu Waraqah ya ibna akhi madza tara. Maka Waraqah berkata pada Nabi Muhammad, naon anu ditingali ya, kenapa, apa yang terjadi? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan, ngasih tahu khabar ma ra'a, kabar tentang apa yang ia lihat, apa yang beliau alami. Faqala lahu Waraqah hadzal namus ya. Maka Waraqah berkata, ini adalah namus ya. Namus ini adalah penyampai rahasia Allah. Namus. Hadzal namus allazi nazzalallahu ala Musa, yang dulu juga pernah turun pada Musa, karena kan beliau ahli kitab, maka beliau menisbatkannya atau mengaitkannya dengan Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jazaan laitani akunu hayyan. Duh, mun mah cenah urang ngora keneh, mun mah urang hirup keneh, id yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu akan mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw mukhriji?" Emang orang bakal diusir? Selama ini kaumku ini menghormatiku. Yang memberi gelar Al-Amin itu adalah kaumku. Tiba-tiba kau bilang aku akan diusir oleh kaumku? Ya, "Aw mukhrijihum?" Mereka akan melakukanku? Qala na'am. Sok we bener. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bih illa udiya wa in yudrikani yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran. Ya, tidak pernah ada seseorang yang datang dengan apa yang kau bawa ini, seperti apa yang kau bawa ini, kecuali dia akan diusir. Mun mah ketika aku tahu masa di mana pengusiranmu itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang aku mampu. Summa lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fatarul wahyi. Kemudian tidak lama setelah itu Waraqah meninggal ya, wafat karena sudah sepuh ya. Wa fatarul wahyu, kemudian wahyu pun terputus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara dalil ya yang menyatakan bahwa al-alaq ini adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kalau kita gali dulu ya, bahwasannya supaya tidak ada kesalahpahaman. Bisi kitunya masyarakat mah bilang, "Wah, tinggali Nabi Muhammad ge sok berdiam diri cenah di Gua Hiro." Bisi dijadikan sunnah gitu. Bisi dijadikan sunnah.
Maka badai kamarana badai berkholwat di mana? Di Gua Hiro cenanya. Maka Gua Hiro sampai sekarang pun bukan tempat yang berkah. Ya. Kadang ada yang salah kaprah ke sana itu ingin ngalap berkah gitu ya, ini ngalap berkah ya. Salat di sana salat naon gitu ya. Salat di Gua Hiro kecuali kalau salat ya salat wajib gitu ya, karena sudah masuk waktu salat misalkan, ya itu tidak mengapa. Cuman ada beberapa orang yang menjadikan tempat atau Gua Hiro itu adalah tempat yang penuh berkah, padahal tempat biasa saja. Bahkan para sahabat ketika sepeninggal Rasul itu tidak ada yang mendatangi Gua Hiro. Tidak ada yang menuruti bahwasannya Rasulullah pernah berkholwat, mereka pun ikut berkholwat, tidak ada. Ya. Jadi ini adalah bukan sunnah, ya, tidak disunnahkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian orang ada yang berlebih-lebihan, bahwasanya perkara kenabian itu bisa diusahakan, seperti para filosof. Ya, para filosof bilang bahwasanya keyakinan para filosof bahwa kenabian itu bisa diusahakan. Contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad ketika ada di Gua Hiro. Padahal Nabi Muhammad tidak tahu bahwasanya dirinya adalah seorang nabi. Tidak tahu bahwasanya nabi itu kan menjauhi orang-orang itu karena tidak ingin bercampur baur dalam tradisi mereka. Makanya beliau berkholwat. Ya, cuman memang skenario Allahnya seperti itu. Seandainya memang benar niscaya manusia itu akan berlomba-lomba untuk mengusahakan kenabian. Ya, kalau misalkan kenabian itu bisa diusahakan. Ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kulluhum yasumu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku nabi. Muncul nanti nabi-nabi ya, yang setelah sepeninggal Rasul banyak yang mengaku jadi nabi. Padahal kata Rasul, akulah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi sesudahku. Ya. Maka berkholwatnya beliau di Gua Hiro tidak ada hubungannya dengan diangkatnya beliau jadi nabi. Jadi bukan sesuatu yang diusahakan. Ya. Karena beliau itu semata-mata hanya untuk beribadah saja dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai nama kan berkholwat kan ingin apa? Ingin bisa sihir, ya. Jadi kalau saya dengar dengan cerita-cerita orang-orang yang ahli sulap, mereka itu kan ada ritual, ya, ritual berkholwat bahkan berpuasa ya di hutan di Amerika, di mana tempat-tempat tertentu supaya bisa ilmu-ilmu tertentu ya, jadi ada tradisinya. Jadi berbahaya ya kalau misalkan ini diusahakan ya, misalkan mereka usaha jadi nabi, lain usaha tapi jadi dukun, paling jadi dukun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kisah ini pun tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dinyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi ya, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis ya. Kenapa? Hikmahnya karena kalau Nabi Muhammad bisa baca dan tulis, nanti orang-orang akan bilang bahwa Al-Quran ini adalah buatannya Muhammad ya. Nah buat indah kia Quran teh ada Muhammad lagi bisa nulis atau bisa membuat syair gitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Iqra, bacalah. Kalau dalam kaidah tafsir ya, kalau ada fi'il muta'addi, kata kerja yang seharusnya punya objek kan, ada muta'addi, ada lazim. Muta'addi adalah fi'il kata kerja ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab ini yang butuh objek. Namun ini objeknya tidak disebutkan, disuruh baca apa? Maka faidahnya apa? Faidahnya umum. Bismillahirrahmanirrahim khalaq ya. Dalam ayat ini disebutkan kata menciptakan ya. Menciptakan tanpa disebut objeknya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayat 1 ini menyebutkan khalaq, di sini tidak disebutkan objeknya, maka maknanya adalah menciptakan segala sesuatu, ya, makhluk, ya. Faedahnya apa? Faedahnya atau ibrahnya, wahyu yang pertama adalah menuntut manusia untuk membaca, untuk belajar, ya. Orang-orang mempelajari apapun, ya. Ketika Al-Quran misalkan, ya, yang kita sekarang sedang pelajari, Quran ketika dipelajari luar biasa, Masya Allah, muncul ilmu-ilmu. Bahkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan itu 80 cabang ilmu Quran, 80 cabang ilmu Quran, ya. Ya, diantaranya ada Maki, Madani. Mana nih ayat-ayat Makiyah, mana ayat-ayat Madaniyah. Nanti apa efeknya? Efeknya nanti adalah ciri khasnya, ciri khas Makiyah, ciri khas Madaniyah, ya. Oh, Makiyah mah ini para rondo, oh Madaniyah mah para ranjang, oh Makiyah mah tentang akidah, gitu ya, kebanyakan dominannya. Oh, kalau Madaniyah ini tentang hukum-hukum, ya, dan seterusnya, ya. Banyak sekali faedah yang ada di Maki Madani. Kemudian ada ilmu tajwid, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ya. Ada ilmu qiraat, ada ilmu asbab an-nuzul. Ilmu-ilmu itu muncul kenapa? Karena hasil pembacaan manusia terhadap Al-Quran. Sekarang hadis, hasil pembacaan manusia terhadap hadis, muncul ilmu rijalul hadis, muncul ilmu mustalahul hadis, muncul ilmu arwad, muncul ilmu tentang rijal, ya. Bahkan kitab yang panjang itu apa? At-Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tahdzibul Kamal karya Al-Hafidz Al-Mizzi, ya. Luar biasa, ya, sumbangsi ilmu pengetahuan tentang hadis dari hasil pembacaan menjadikan itu warisan yang berharga bagi kita. Nah, itu ilmu agamanya. Sekarang ilmu umum, manusia meneliti tentang laut, muncul ilmu kelautan. Manusia membaca tentang tanah, membaca tentang langit, ya, muncul ilmu astronomi, ya. Bukan astrologi, ya. Kalau astrologi ilmu perbintangan, berbahaya, gitu, ya. Kadang ada orang yang menyalahgunakan itu astrologi, ya. Jadinya nanti tanjimatun an-nujum, ya, zodiak yang nanti dikait-kaitkan dengan takdir, ya. Berbahaya pada akidah. Orang membaca tentang alam, muncul ilmu pengetahuan alam. Orang membaca tentang manusia, muncul ilmu tentang manusia, sosiologi, tentang ilmu sosial, ya. Orang membaca tentang pasar, maka muncul ilmu ekonomi, ya, ilmu bisnis, ya. Membaca ini makanya umum.